Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa di channel Agung Jayanto, Mas Bro. Mas Bro, mudah-mudahan kita hari ini semuanya diberikan kenikmatan dan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa, Mas Bro. Khususnya nikmat sehat dan barokah panjang umur. Dan mudah-mudahan hari ini juga kita semuanya diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang berguna bagi kita semuanya, Mas Bro. Mas Bro, hari ini saya akan memberikan beberapa cuplikan video tentang prestasi dan mahakarya Bapak Jokowi, Mas Bro. Yaitu 5 aset yang bisa diambil alih oleh Bapak Jokowi, Mas Bro. Padahal sudah ada beberapa presiden, dari Bapak Presiden Soekarno sampai Presiden ke-6 yaitu Bapak SBY. 5 aset tersebut tidak bisa diambil alih oleh negara Republik Indonesia, tapi semenjak Bapak Jokowi menjabat Presiden Republik Indonesia, aset tersebut bisa diambil alih, Mas Bro. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan kita semuanya, Mas Bro. Ini adalah legasi mahakarya yang sangat luar biasa yang sudah ditorehkan oleh Bapak Jokowi, Mas Bro. Ayo Mas Bro, kita tengok video-video prestasi dan mahakarya Bapak Jokowi, orang yang selalu dan selama ini dihina, diremehkan oleh kaum pembenci, Mas Bro. Ayo lihat videonya, Mas Bro. Let's go. Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Bertahun-tahun lamanya, kekayaan tanah Papua dikuasai asing. Tapi di era Presiden Joko Widodo, sejarah berubah. Dengan keberanian dan keteguhan, Indonesia mengambil alih kendali Freeport, tambang emas, dan tembaga terbesar di dunia. Bukan kadar saham, tapi kedaulatan yang selama puluhan tahun hanya jadi mimpi. Kini, hasil bumi dari tanah Papua kembali untuk rakyat Indonesia. Sejak Presiden pertama hingga era Presiden SBY, sudah tak terhitung berapa aset negara yang jatuh ke tangan negara lain. Untungnya, Indonesia memiliki seorang presiden bernama Joko Widodo. Berkat tangan dinginnya, aset-aset tersebut berhasil diambil kembali. Jokowi membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin negara. Padahal sebelumnya banyak yang meragukan kemampuannya. Lalu apa saja aset negara yang berhasil direbut Indonesia era Presiden Jokowi? Berikut 5 aset negara yang kini kembali ke pelukan bangsa. Mari simak videonya. 1. Larangan ekspor nikel. 2 tahun yang lalu, Presiden Jokowi menghadiri pertemuan G20 di Roma, Italia. Di sana, ada perwakilan 16 negara yang rencananya akan menandatangani kerjasama rantai pasok global. Jokowi awalnya tertarik untuk ikut dalam kerjasama itu, tapi ia dibuat kaget lantaran salah satu isi kontrak perjanjiannya mengharuskan Indonesia untuk mengekspor bahan mentah. Jokowi pun tidak jadi menandatangani perjanjian tersebut dan membuat anggota forum meninggalkan ruangan, atau dengan kata lain, pertemuan gagal dilanjutkan hanya karena Indonesia tidak ikut dalam kerjasama tersebut. Menurut Presiden Jokowi, pertemuan itu ditunjukkan hanya untuk mengincar kekayaan alam Indonesia saja. Menurutnya lagi, kalau terus mengekspor bahan mentah, kapan Indonesia bisa melakukan hilirisasi, dan ia ingin Indonesia jangan sampai dibodohi oleh negara lain dengan tidak menjadi pengekspor bahan mentah lagi. Lebih-lebih, ia berharap Indonesia bisa memproduksi bahan mentah sendiri menjadi barang yang lebih bernilai tinggi, seperti nikel yang kita tahu memiliki harga sangat fantastis di pasar dunia. 2. Akuisisi saham Freeport. Setelah 50 tahun dikuasai asing, pada tahun 2018, Presiden Jokowi sukses mengambil kembali tambang emas terbesar di dunia, Grasberg, Papua, dari Freeport-McMoRan, Amerika Serikat. Secara jelasnya, Indonesia dengan PT Inalum Persero sebagai perwakilannya berhasil menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia, yaitu sebesar 51%. Keberhasilan Presiden Jokowi ini jelas sangat membanggakan, apalagi di era SBY, upaya akuisisi sempat dilakukan namun gagal di tengah jalan.
Belum lagi Presiden Jokowi juga sempat diancam oleh intelijen negara lain akan dijatuhkan dari jabatan hingga ancaman kemerdekaan Papua. Namun hal tersebut tak menggentarkan nyali seorang Jokowi sedikit pun. Hasilnya, kini 70% keuntungan Freeport Indonesia masuk ke kas negara. Padahal sebelumnya, Indonesia hanya mendapat 9% dari keuntungan PT Freeport Indonesia karena Indonesia memang dulu hanya punya 9% saham di PT Freeport. 3. Rebut kembali FIR. September 2022, Jokowi kembali menggebrak. Ia mengumumkan pengambil alihan kontrol ruang udara atau Flight Information Region atau FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura usai melakukan kesepakatan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Secara otomatis area FIR Indonesia yang dihandle Jakarta menjadi semakin luas hingga 249.575 km persegi. Menurut Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, tujuan utama pengambil alihan FIR agar memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bisa mengelola wilayahnya sendiri. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebut pengambil alihan FIR ini bisa menambah pendapatan negara, bukan pajak, untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM tanah air. 4. Pengambil alihan Blok Mahakam. Terletak di Kalimantan Timur, blok migas ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Tak heran jika Presiden Jokowi begitu getol ingin mengambil kembali harta karun milik bangsa ini. Usaha pemerintah Indonesia ternyata tak sia-sia. Pada awal tahun 2018, Total Exploration and Production Indonesia atau TEPI asal Perancis dan Intex Corporation dari Jepang yang berkuasa selama 50 tahun akhirnya menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam ke tangan Pertamina. Sebagai informasi, Blok Mahakam sendiri saat itu merupakan blok produksi gas bumi terbesar di Indonesia yang berkontribusi 13% dari produksi gas nasional. Sementara itu, dengan pengambil alihan ini secara ekonomi, jelas sangat berdampak positif bagi pendapatan negara. Adapun di sisi sosial, pengambil alihan ini membuktikan Indonesia bisa lepas dari jeratan negara lain yang selama ini mengeruk habis kekayaan alam Indonesia. 5. Kuasai Blok Rokan. Setelah mengakuisisi Blok Mahakam, di tahun 2018, Indonesia kembali merebut Blok Rokan yang merupakan blok penghasil migas terbesar di Indonesia. Blok Rokan akhirnya dikelola oleh Pertamina mulai tahun 2021 sampai 2041. Hal itu berkat proposal yang diajukan Pertamina kepada pemerintah Indonesia lebih baik dari Chevron, perusahaan tambang Amerika Serikat. Chevron yang telah berkuasa di sini selama 50 tahun lamanya. Salah satu isi proposalnya ialah memberikan keuntungan kepada negara sekitar 57 miliar US dollar atau setara 825 triliun rupiah selama 20 tahun ke depan. Bagi Pertamina, pengambil alihan ini secara langsung membuat mereka menguasai 60% produksi migas nasional pada tahun 2021. Di sisi lain, pengambil alihan kembali Blok Rokan ini bisa meningkatkan ketahanan energi nasional, efisiensi produksi migas, hingga menghemat devisa. Tak bisa disangkal, tanpa jasa Presiden Jokowi, mungkin aset tadi akan habis dimakan pihak asing. Di sisi lain, jika aset-aset di atas tadi sudah menjadi milik Indonesia sejak dulu kala, mungkin saat ini Indonesia sudah menjadi negara maju di dunia. Inilah 5 kepala negara yang berani melawan dominasi Amerika di negaranya. 1. Joko Widodo dari Indonesia. Jokowi tidak menantang Amerika dengan senjata, melainkan dengan ekonomi dan kedaulatan sumber daya. Ia berani mengambil alih Freeport yang puluhan tahun dikuasai asing, merebut kembali blok migas Rokan dari Chevron, dan memastikan tambang Numan kembali ke bangsa sendiri. Ketika Barat menggugat Indonesia di WTO karena melarang ekspor nikel mentah, Jokowi tidak gentar. Ia tetap melanjutkan hilirisasi dan menegaskan bahwa kekayaan alam negeri harus dinikmati rakyatnya. Bahkan di masa pandemi, ketika dunia menekan agar Indonesia melakukan lockdown total, Jokowi menolak. Ia memilih jalan sendiri demi menyelamatkan ekonomi rakyat kecil. Dalam politik luar negeri,
Sikapnya juga jelas, Indonesia tidak mengikuti langkah Amerika yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Jokowi tetap berdiri bersama Palestina, dan meski Washington mendorong Indonesia menjauh dari Tiongkok, ia justru menjalin kerjasama strategis dengan Beijing. Tetapi hari ini saya sampaikan, saya akan lawan. Minggu depan akan ada 2 smelter besar yang investasinya kurang lebih 50-60 triliun sudah beroperasi, yaitu di Aman di Sumbawa, kemudian Freeport di Gresik. Hati-hati kalau kita bicara Freeport, sekarang bukan miliknya Amerika. Karena orang masih, wah Freeport, itu sudah milik Indonesia, itu sudah dimiliki oleh MinID. 51% dulu kita hanya punya 9%, dan sekarang sudah kita miliki 51%, dan sebentar lagi akan menjadi 61%. Pokoknya kita terus ambil. Pada posisi normal, pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini. Pasti akan dicegat oleh negara-negara maju. Pasti itu. Bahkan waktu akan mengambil Freeport saja, banyak yang membisik kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, nggak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang di sana itu bukan hanya tembaga. Ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas. Nah, nanti kita punya smelter sendiri di Gresik, tahu kita berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun. Perkiraan saya per tahun mungkin 40 sampai 50 ton. Baru perkiraan, nebak-nebak. Tapi nanti kalau sudah berproduksi baru kita tahu betul, oh ternyata ada emasnya sekian ton per tahun. Jadi kalau tadi bisikan ke saya tadi, ya karena saya ingat pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai presiden selama 10 tahun ini adalah mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat. Saya ingat sampai di 2017 kita bernegosiasi, saya dengan Pak Richard, untuk sepakat membangun smelter di Gresik ini. Itu pun masih alot sekali negosiasinya, alot sekali. Karena saya tahu memang ini adalah investasi yang tidak kecil. 56 triliun itu bukan uang yang kecil, uang yang gede banget. Sehingga saya juga sadar memang perusahaan itu harus mengkalkulasi, perusahaan harus berhitung apa keuntungan membangun smelter sebesar ini. Dan setelah itu langsung 2018 dimulai persiapan lahannya. Persiapan lahan selesai, saya ke sini untuk groundbreaking, memulai untuk konstruksi pabrik smelternya. Dan setelah 30 bulan, alhamdulillah hari ini bisa kita resmikan. Saya tadi muter lahan yang dipakai lebih dari 100 hektar, 104 hektar. Sangat besar sekali. Investasi tadi 56 triliun rupiah. Tetapi dengan pembangunan ini, iseng-iseng saya berhitung, berapa sih revenue-nya berapa, dan paling penting buat kita, buat presiden adalah penerimaan negara baik pusat dan di daerah seperti apa. Hitung-hitungan saya, penerimaan negara masuk kira-kira 80 triliun rupiah dari PT Freeport Indonesia, baik berupa dividen, royalti, PPh badan, PPh karyawan, pajak untuk daerah, pihak luar, pajak ekspor, semuanya. Kira-kira angkanya seperti itu. Ini angka yang sangat besar sekali. Ini kalau hanya satu perusahaan. Tadi pagi saya juga buka smelter di Sumbawa. 2 perusahaan, 3 perusahaan, 4 perusahaan, 5 perusahaan, 6 perusahaan. Penerimaan negara kita akan semakin besar dan semakin meningkat. Dibanding apabila kita hanya mengekspor raw material atau mengekspor bahan mentah saja.
Dan ini kalau melihat industrinya sebesar ini, saya yakin ini akan melibatkan banyak UMKM, usaha-usaha kecil, baik berupa catering, baik untuk menjadi subkontraktor dari semua yang berkaitan dengan smelter di Gresik ini. Hadirin sekalian, dengan demikian produksi smelter PT Freeport Indonesia telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Aku yang ku cintai, engkau ku hargai. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Isn't Bagaimana Mas Bro cuplikan-cuplikan video tadi? Sangat luar biasa prestasi Bapak Jokowi, Mas. Bapak Jokowi sudah bisa mengambil alih 5 aset yang sangat luar biasa, yang sekarang sudah diberikan untuk negeri kita yang kita cintai ini, Mas. Sangat luar biasa. Legasinya Bapak Jokowi tak mungkin bisa ditandingi oleh presiden-presiden yang lain, Mas. Makanya kita semuanya seharusnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi yang sudah memberikan segala-galanya kepada kita ini, khususnya kepada rakyat dan negeri yang kita cintai ini, Mas Bro semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Mas Bro sudah menemani di channel Agung Jayanto. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, Mas Bro. Dan saya tidak akan bosan-bosannya meminta pada diri saya sendiri dan Mas Bro atau guys semuanya, ayo kita tolak hoak, Mas Bro. Kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Kita jaga NKRI kita, Mas Bro. Karena NKRI adalah harga mati, Mas Bro. Salam waras.